Ngobrol. Nggak ada retake berarti ya? Nggak ada retake berarti kan? Oh iya. Iya makanya. Seolah-olah sedang bercerita aja. Oke. Santai. Diperkenalkan oleh ibunya masing-masing. Di sosmed. Pertama di Jogja hanya dikenalkan satu SMA kita dulu, cuman di SMA itu ya paling cuman ketemu di kegiatan OSIS. Teman seangkatan saya, tempat kuliah. Pak, aku belikan ini Pak, enggak, benar-benar dedikasinya untuk anak. Sedikit manja gitu ya, tapi dia saya anggap cukup tegas. kekurangan saya, dia bisa menutupi gitu. Ingatkan sholat. Jadi tuh orangnya smart sih. Kalau malam minggu pasti ada di wartel. Pacar saya, istri saya sekarang ini, dia nebeng di pamannya gitu di Surabaya. Pinjem telepon. Iya. Jadi dia nelpon di rumah pamannya, saya nelpon dari wartel itu. Ya bisa sampai 1 jam, 1,5 jam. Dia cari daging, nah aku udah feeling, kamu mau apain? Emang kamu bisa masak? Aku tanya gitu sih, ternyata dia ngomong, oh bisa ya. Akhirnya dia bikinlah masakan ini. Aku lupa namanya, tapi aku masih ingat rasanya. Saya paling suka itu kalau misalkan ikut gitu ya Strava itu. Nah di situ memang orangnya sedikit manja gitu ya. Dia pengennya gandengan terus, makanya Bersepeda gitu ya, hanya berdua, momen berdua. Quality time-nya lewat berolahraga gitu. Pasti istri saya ingat pada saat saya membeli mobil itu mobil tua, tahun 80 keluaran. Walaupun mobil tua, keropos, ya, bocor ya, tapi menemani kami ya selama 7 tahun. Mobil itu banyak kenangannya. Banyak kenangannya untuk istri saya dan keluarga. Radionya kurang bagus atau apa itu tidak penting, karena di dalam mobil itu nyonya saya cerita apa saja diceritakan, mana-mana ceritakan, jadi tidak perlu dengar radio. Nyonya cerita dengan nyonya cerita itu macam-macam anak saya menimbali gini, wah penuh kenangan lah mobil itulah. Istri sakit itu menurut saya paling berat sebenarnya. Kalau toh nanti dipanggil atau apa, waktu itu kayaknya lebih baik bapak dulu. Kalau bukan kehendak Allah, maut yang memisahkan, berat Mbak. Istri saya dulu waktu keguguran itu hampir di antara hidup dan mati, Mbak. Karena kalau sampai dia kenapa, mungkin aku yang bakal kayak nyesel seumur hidup, karena cuman gara-gara aku yang teledor, akhirnya istriku yang nanggung. Tapi ada kondisi pabrik atau perusahaan yang harus mengharuskan kita tetap ada di Gresik gitu ya. Dan itu yang akhirnya membuat mungkin ada perasaan kecewa gitu. Sehingga saya pun pasti merasa bersalah dan berusaha untuk menggantinya di lain waktu gitu ya. Saya kurang untuk bisa berinteraksi dengan istri saya. Mungkin saya terlalu capek, mungkin saya terlalu terbebani pekerjaan. Tapi saya akan berusaha untuk bagaimana suatu saat untuk bisa saling bercerita. Saya juga bercerita. Ya. Bagaimana membagi waktu saya untuk istri, mertua, dan juga orang tua saya sendiri. Aku tuh pengen kayak seharian di rumah, nanti lihat dia, kadang istriku ngasihin foto atau video yang ketika dia gerak-gerak. Aku tuh pengen banget waktu kayak gitu-gitu di sampingnya dia, pegang perutnya dan lain-lain kayak gitu. Makanya ketika aku dinas, aku pengen cuma satu, cepat selesai. Kalau bisa lebih cepat, aku pengen cepat pulang. Aku cuma pengen peluk istriku. Momentum-momentum seperti ini adalah momentum-momentum yang sangat spesial bagi saya. Karena sebagai seorang yang ditugaskan di Humas, jarang sekali momentum-momentum seperti ini dapat dilakukan. Quality time bagi saya itu adalah sangat luar biasa. Maka
Saya berusaha menciptakan momentum apapun itu sedapat mungkin itu menjadi spesial bagi saya dan keluarga saya. Ulang tahun ya, Dek. Jadi prinsip gini, boleh tayang, boleh nak, kakak adik ulang tahun, kakak ulang tahun. Tapi berarti momen ini nggak bisa kan? Pas saya di luar kota. Jadi sebenarnya ucapan maaf itu nggak sebanding dengan pengertian yang sudah diberikan oleh istri saya. Gitu. Maaf Bunda bahwa tipikal pekerjaan ayah sekarang ini tipikal yang sulit untuk berbagi waktu, sulit untuk spare waktu sama keluarga gitu loh. Jeng, Papa selama ini sadar, Jeng, waktu Papa tidak banyak untuk Mama. Papa mungkin sering tidak, ya walaupun Mama cerita, Papa hanya dengar tapi tidak begitu memperhatikan. Belum tidur, aku selalu ngomong ke dia kalau aku ada salah, aku minta tolong aku dimaafkan. Karena mungkin aku juga masih belajar jadi suami yang baik. Dan Bapak minta maaf. Lagi-lagi minta maaf. Istriku, terima kasih banyak selama ini selalu menemaniku, selalu ada di sampingku saat aku terpuruk dan saat aku senang. Buat Umi, anak-anak, ayah sayang sama kalian semua. Apa yang ayah lakukan hari ini semua untuk anak-anak, dan mohon doanya juga ayah tetap sehat, anak-anak dan Umi juga ayah doakan sehat, dan nanti kita semua bisa bersama-sama sampai kalau kita bilang maut memisahkan kita. Ayah sayang semuanya. Aku bisa sampai posisi sekarang pasti juga banyak doa dan support dari Bunda sama anak-anak. Ya, Bapak sangat berterima kasih sama Ibu sudah membesarkan kalian berdua. Kita sudah sama-sama tahu seberapa beratnya. Sekali lagi Bunda, terima kasih dan mohon maaf Bapak. Papa bersyukur punya istri seperti Mama. Kita bersyukur mendapat sepasang putra dan putri yang saat ini berjalan dalam perjalanannya. Istriku yang tersayang ya sudah sedemikian perhatiannya pada saya, terutama pada saat saya berada dalam kondisi yang ketika ketidakmampuan itu bertubi-tubi datang ya, tapi dia dengan setia itu terus menemani. Insya Allah setiap hari saya lakukan, karena saya memanggil istri saya dengan kata-kata sayang atau ayang gitu ya. Lama saya tidak menyampaikan rasa sayang, tapi saya sering mengusap rambutnya. Disitulah dalam hati saya mengatakan, Jeng, aku sayang kamu, Jeng. Saya tuh kalau berangkat, terutama berangkat, mesti peluk cium. Itu rasanya sudah kayak ada energian. Dia tapi mau resign demi saya, demi anak saya. Ya, serang terima kasih sama istri saya.
Saya mau terima kasih untuk istri-istri semuanya, ibu-ibu semuanya yang sudah mendukung bapak-bapaknya yang berkarya sehingga bisa berkarya dengan baik. Tidak akan bisa seperti ini tanpa ada seorang istri di samping suami. Seorang istri mendukung suami, seorang suami mendukung istri. Dengan mencintai itu, maka kita akan berbuat yang terbaik dimanapun kita berada. Pesan saya pada ibu-ibu, cintailah suami. Pesan pada suami, cintailah istri.